Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya hari ini kita datang dengan kerinduan hati yang paling dalam hanya untuk boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita berikan pengagungan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Terima kasih Bapa. Sebab itu kami serahkan ibadah kami pagi hari ini. Mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri yang akan memberkati setiap jemaat-jemaat yang boleh datang ke tempat ini Tuhan. Bahkan boleh mengalami, bahkan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, lepas pribadi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami juga Tuhan serahkan keberadaan hamba-Mu Ibu Pastor Esterlina Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami juga percaya kebenaran yang boleh hamba-Mu sampaikan, boleh menegur, mengingatkan, bahkan meneguhkan hati setiap kami Tuhan. Mengingat bahwa Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk para jemaat yang masih dalam perjalanan Tuhan, Engkau berkati supaya mereka boleh tiba di tempat ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun juga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah pagi hari ini dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sungguh kami rindu Tuhan. Kami rindu hadirat Tuhan pagi hari ini. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami mau fokus hanya sama Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau melayakkan setiap kami. Ku datang
janjimu bersinar. Yes Tuhan, ikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Kita berikan sorak-sorai pagi hari ini hanya untuk Tuhan. Kami percaya. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat dan kuasa. Kami percaya, kami rindu Engkau, kami perlu Engkau Tuhan. Kami lepaskan masalah kami hanya untuk memandang-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan. Yes Tuhan, lepaskan, berikan pujian yang terbaik pagi hari ini hanya untuk Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Pribadi lepas pribadi boleh menaikkan setiap pujian untuk Tuhan hari ini. Betapa kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Hanya Engkau yang kami butuh Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan. Terimalah setiap pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Haleluya.
yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Yes, tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Kami percaya dan kami imani Tuhan. Dan kami siap lebih lagi memuji Tuhan pagi hari ini. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh tos kiri kanan katakan, besar banget loh cinta Tuhan sama kamu dan aku. Yes. Sebab kasih Tuhan tidak bisa diukur oleh apapun. Amin. Terlalu besar, panjang dan lebar. Wow. Boleh bertepuk tangan di atas kepala sama-sama. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Amin. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Amin. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu. Amin. Takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Yes. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Jemaat Tuhan, hatiku bersyukur. Hatiku yang di belakang gak boleh ketinggalan ya. Boleh lambaikan tangannya. Mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu. Takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Kasih setia-Mu besar selamanya. Sekali lagi, kasih setia-Mu jemaat. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Yes. Diberkati. Amin, amin, amin. Mari kita bersorak-sorai lebih lagi hanya untuk Tuhan pagi hari ini. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah. Yes. Sebab Engkau yang memerintah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya.
pujian bagi Dia. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Yes, kami bersorak-sorai pagi hari ini hanya untuk Tuhan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Say, bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Yes, musik memuji Tuhan, berikan sorak-sorai yang paling meriah sekali lagi. Bagi Dia, jemaat Tuhan, yang memerintah, amin, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia, yes, yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia, yes, yang bertahta. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Yes, haleluya, haleluya Tuhan. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Mu. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, luar biasa. Masih mau memuji Tuhan? Haleluya. Allah disenangkan dengan pujian Bapak Ibu Saudara. Saudara, saya percaya kita semua mengasihi Allah kita, sebab Dia terlebih mengasihi kita terlebih dahulu dengan kasih yang sempurna. Mari kita pujikan I love you Lord. Haleluya. I love you Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear, and let be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord.
saudara, mari semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan penuh penyembahan. I love you Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear, and let be a sweet, sweet sound in your ear. We exalt thee, we exalt thee, we exalt thee, oh Lord, hallelujah, hallelujah. We exalt thee, we exalt thee, we exalt thee, oh Lord. We exalt thee, we exalt thee, we exalt thee, oh Lord. Kami menyembahmu Yesus, Raja di atas segala raja, yang telah turun mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan dirinya supaya kami mengalami kepenuhan. Kami yang tertolak diterima, kami yang terbuang kembali diangkat menjadi putra-putri kerajaan Allah. Tuhan, kami rindu bersekutu lebih dalam dengan Engkau pagi hari ini. Berfirmanlah ya Yesus, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Thank you untuk WL dan pemusik, kita beri applause ya untuk pelayanan mereka. Luar biasa juga soundman dengan tim ya. Mereka telah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tadi saudara rasa enggak bahwa yang memuji rasanya 1000 orang? Amin. Ketika hati kita sungguh-sungguh bersuka cita, hadirat Tuhan turun, kemuliaannya dinyatakan, hati kita boleh merasakan sukacita yang luar biasa dalam hadirat Tuhan. Amin. Kuncinya itu kita yang respon, kita yang mengambil inisiatif untuk bersungguh hati memuliakan Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan melayani, juga kepada Bapak Ibu Gembala yang mungkin secara fisik tidak bersama kita, tetapi saya yakin di dalam roh mereka juga mendoakan jemaat di tempat ini. Terima kasih juga untuk para pengurus gereja ya yang memberikan kesempatan. Saya mengingat mungkin ini yang ketiga kali saya melayani. Awal mula dulu di Hotel Haris ya, waktu mulai perintisan. Kemudian di Wanita Bagi Kristus, dan ini kali yang ketiga. Saya Pastor Esther Lina, sebenarnya basically saya seorang pendidik, istri atau ex pacarnya Pastor Maika. Sudah gak tegang ya, karena di hadirat Tuhan ada sukacita, amin. Di hadirat Tuhan ada damai sejahtera dan indah bersekutu di dalam Tuhan. Baik, saya akan mencoba mengangkat tema krisis. Terus saya kasih akronim ya, saya didapat pencerahan dari Roh Kudus, Christ is the Savior. Ya,
Bagaimana sudut pandang perspektif kita memandang krisis itu akan menentukan apa krisis membawa kita kepada kehancuran atau justru kita menikmati kemuliaan dan pemulihan dan keselamatan yang datang dari Kristus Tuhan kita. Mari kita baca Yakobus pasal 5 ayat 16b bersama-sama. 2, 3. Doa orang yang benar baru 300, saya kepinginnya 1000 orang. 2, 3. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Mari kita beri kemuliaan untuk janji firman Tuhan ini. Kenapa saya ingin Bapak Ibu terlibat membaca, saudara-saudariku, karena menurut psikologi ketika kita aktif, itu yang akan masuk lebih banyak ya. Daripada hanya mendengar, apalagi kalau pikirannya kemana-mana kita nothing. Tapi waktu kita merespon, mendengar, memperkatakan, bahkan melakukan, maka kita akan mendapat kuasa dari kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, ayat ini basically backgroundnya, latar belakangnya adalah tentang doa untuk kesembuhan ya. Katakan ketika kita saling mengaku dosa dan kita berdoa saling menumpangkan tangan maka akan terjadi kesembuhan. Saya katakan krisis penyakit itu salah satu krisis ya dalam hidup kita. Next. Tapi konteksnya pagi hari ini kita akan bicara tentang banyak hal dari krisis. Krisis dari salah satu definisi yang saya ambil, kalau saudara baca Wikipedia itu banyak banget ya pengertian krisis. Tapi kita mau belajar dari filosofi Chinese ya. Dikatakan kata krisis itu dari kata weiji. Kalau sini ada yang pinter Mandarin tolong dibenerin pelafalan saya ya. Akar kata darinya adalah weixian yaitu bahaya dan jihui kesempatan. Artinya dalam setiap krisis itu memang memiliki bahaya. Mungkin bahaya yang bisa membawa kepada kematian, bahaya laten. Sesuatu yang sangat mengerikan, mungkin mencekam, menakutkan gitu ya. Tetapi juga ada di balik krisis itu ada opportunity, ada kesempatan, ya, ada peluang menuju harapan, kesuksesan, breakthrough ya untuk kita mengalami terobosan-terobosan dalam hidup ini. Next. Krisis itu selalu membawa kekacauan ya Bapak Ibu ya. Baik kekacauan mungkin secara physically kita, kekacauan dalam mentally jiwa kita, dan kalau tidak berhati-hati itu sangat mempengaruhi juga secara spiritual atau iman ya, kepercaya kita kepada Tuhan. Krisis saya bisa personifikasikan ya dengan lembah kekelaman. Raja Daud, seorang raja yang luar biasa, di dalam Mazmur 23 dia katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu satu kondisi yang sangat mencekam ya, menakutkan, mengerikan. Bahkan dikatakan lembah kematian. Dalam kondisi yang demikian, Raja Daud mengangkat imannya dan berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Lembah kekelaman adalah satu kondisi yang mungkin secara manusiawi kita ingin menolak, kita tidak ingin berada di sana. Karena satu keadaan yang amat sulit ya, yang mendatangkan penderitaan, mendatangkan kondisi yang menekan dalam hidup kita. Kadang juga padang gurun. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari pelajari, jemaat Tuhan pelajari padang gurun adalah satu keadaan di mana itu bahaya dalam hidup manusia. Ya kalau panasnya panas luar biasa, kalau malam hari itu bisa mematikan. Ya, dan banyak ayat Alkitab mengatakan dalam perjuangan iman kerap kali kita juga menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Terjebak dalam lumpur. Dalam salah satu frase di dalam Mazmur, pemazmur katakan, dari dalam lumpur aku berteriak. Ya, saya bersama Pastor Mike pernah melayani satu pulau dan kami kerap kali juga mengunjungi hamba-hamba Tuhan yang di desa, yang di pedalaman, membawa tim melayani, mengasihi mereka, menginjil dan membaptiskan jiwa-jiwa. Saya nggak bisa swimming, nggak bisa berenang. Bang Michael melayani bersama hamba-hamba Tuhan ya di satu sungai yang alam gitu. Saya berdoa di sana. Saya pikir kan di pinggir sungai nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya saudara-saudara sekalian. Tapi tiba-tiba
saya berdiri di tempat yang saya pikir ada pusaran airnya. Karena tiba-tiba saya seperti tersedot ya, udah sampai di sini. Mereka pikir saya main-main gitu ya. Karena ibu-ibu di sana rata-rata kan di alam bisa berenang. Tapi ketika melihat wajah saya pucat dan saya makin terengah-engah, Pak Michael tinggalkan pelayanan dan mulai berenang dan menyelamatkan saya dan ibu-ibu mulai ikut. Bapak Ibu, saya bisa merasakan betapa tidak enaknya tersedot ya ke tempat yang berlumpur. Jadi sebenarnya pasir yang menyedot, lumpur yang menyedot itu memang ada, bukan cerita. Saya pernah ngalamin itu di pedalaman seperti itu waktu pelayanan. Dan itu seperti kritis antara hidup dan mati, ya. Napas udah di sini. Dan saya kalau hidup sampai hari ini karena anugerah Tuhan, itu secara physically. Tetapi dalam proses, dalam perjalanan hidup kerap kali kita juga bisa mengalami kondisi seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti dalam bidang apa aja kita akan pelajari lebih dalam. Ya kadang-kadang kita juga diperhadapkan, Tuhan izinkan. Mungkin kita dalam hidup ini seperti memasuki area-area di mana hampa udara. Seperti tidak ada pertolongan lagi, tidak ada jalan keluar lagi. Kita sulit bernapas, kita sepertinya sudah habis akal. Kita sepertinya sudah tidak mampu lagi menghadapi kehidupan seperti itu. Hampa udara ya antara hidup dan mati. Ya. Dan itu mendatangkan kehancuran. Kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa kehilangan pengharapan, kita bisa kehilangan iman, dan kita bisa mempertanyakan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan, apakah Engkau mengasihi aku? Tuhan, benarkah Engkau Allah yang penuh kasih? Ini dihadapi oleh berbagai-bagai lapisan masyarakat kehidupan, bahkan kondisi seperti ini juga dialami oleh anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Ya, di hari-hari ini saya banyak terima telepon. Karena Pak Michael juga bersama kami banyak pelayanan di konseling dari luar kota, dari luar negeri. Ya tolong saya, anak saya semester 4 mengambil bidang psikologi. Harusnya kan dia bisa terapi dirinya ya Bapak Ibu ya. Tapi justru mau mengakhiri hidupnya. Apakah ilmu pengetahuan salah? Enggak salah. Tapi masalahnya dimensi hidup manusia itu berlapis-lapis. Ada hal-hal yang kalau Bapak Ibu nanti sharing sama Pak Michael, ada banyak hal yang nggak bisa juga diselesaikan hanya dengan ilmu pengetahuan. Jadi jiwa manusia itu unik gitu ya. Dan ada banyak hal yang harus diselesaikan seperti itu. Kemudian saya juga di call dari teman ya. Bagaimana suaminya menjual rumah dengan puluhan miliar gitu ya. Tapi dalam waktu 2 tahun bisa dihabiskan lifestyle gitu. Dan kemudian dia call saya, tolong saya dong secara finance saya butuh sekian ratus juta. Saya bilang kamu mungkin salah alamat karena saya bukan seorang entertain yang punya penghasilan banyak atau seorang businessman yang luar biasa keuangannya. Tapi saya mau beri kamu jalan keluar dari sudut Injil. Karena kalau kamu dibantu hanya secara finance itu tidak akan menyelesaikan. Jadi Bapak Ibu, krisis itu bisa menghampiri siapa saja, kapan saja. Kadang kita bisa tahu ya, bisa dibaca. Tapi kadang-kadang dia bisa tiba-tiba suatu kondisi yang mengejutkan yang mungkin secara manusia kita tidak siap dan tidak sanggup untuk menghadapinya. Next. 3 hal penyebab krisis dan penderitaan dalam hidup manusia. Yang pertama dosa. Kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Setiap kali memang kita tahu bahwa Kristus sudah menanggung dosa kita di atas kayu salib. Ya, sempurna, dosa kita dikuduskan, disucikan. Kita menjadi putra-putri kerajaan Allah ketika kita mengalami kelahiran baru. Itu secara de jure, secara hukum rohani. Tetapi secara de facto apakah kita sudah menjadi sempurna Bapak Ibu? Secara hukum rohani sempurna, tapi dalam proses menuju kepada kesempurnaan. Dan kerap kali harus kita akui dengan jujur, ada saatnya kita jatuh di dalam dosa. Ada saatnya kita tidak berjaga-jaga. Ada saatnya umat Tuhan tidak taat dan kembali jatuh di dalam dosa. Dan dosa yang tidak diselesaikan, bahkan kalau kita baca tokoh-tokoh Alkitab, itu akan menjerumuskan kepada krisis-krisis kehidupan. Ya, kehidupan yang jemawa, kehidupan yang keinginan-keinginan daging yang tidak cepat diselesaikan, diputuskan itu banyak membawa kepada krisis-krisis kehidupan. Bapak Ibu, berapa banyak orang yang karena tidak bisa
mengontrol dirinya, tidak memiliki self control, baik dalam keuangan, baik dalam nafsu makan, baik dalam nafsu seks, akhirnya itu membawa mereka kepada krisis-krisis kehidupan yang bisa mematikan. Kalau saya bersaksi nanti nggak habis-habis ya, betapa banyaknya anak-anak Tuhan juga, bahkan kalau kita baca ya, dan kita dengar hamba Tuhan sekalipun yang kaliber-kaliber yang luar biasa diurapi Tuhan, ketika mereka tidak berjaga dan berdoa, mereka jatuh dalam dosa seksual, mereka harus masuk di pengadilan karena masalah keuangan, ya, bahkan perceraian dan lain-lain yang menimbulkan masalah kehidupan yang berat, dan mereka jatuh dalam krisis-krisis kehidupan yang bisa mematikan. Ya Bapak Ibu, jadi kita harus berhati-hati. Memang dosa kita telah diampuni, tetapi ketika kita berbuat dosa, selalu ada upah dosa yang harus kita pikul. Seorang yang pakai narkoba ketika dia bertobat, ya, dosanya diampuni enggak? Diampuni, tapi efeknya itu harus proses pemulihannya luar biasa. Ketika saya melayani ruang doa di sebuah radio Kristen pada beberapa tahun yang lalu, ya, saya kerap kali melayani konseling dan doa secara personal lewat By pun, itu banyak pasien-pasien di Bali ini yang terikat narkoba. Mereka sudah tahu diampuni oleh Tuhan, dikuduskan, tapi efek sampingnya itu kerap kali sampai kematian nggak bisa sembuh, ya, baik dalam otaknya, baik dalam sikap perilaku, ya, untuk pengendalian amarah, belum lagi organ-organ fisiklinya itu rusak, ya, organ-organ vitalnya seperti itu. Jadi hati-hati dengan dosa, Bapak Ibu, berjaga dan berdoalah, ya. Self control kita harus terus dilatih, apalagi dengan sosmed menawarkan keinginan-keinginan mata, keinginan-keinginan daging yang bisa menjerumuskan kita dengan hidup hedonis, hidup foya-foya, tidak tahu pemasukan berapa, pengeluaran berapa, ya, sehingga kita terjerumus dalam krisis ekonomi. Saya barusan mendengar juga, sharing juga dengan istri hamba Tuhan, bahkan ya, yang terus lihat sosmed, ya, akhirnya terikat dengan apa? Online shopping, ya, semua yang nggak perlu-perlu karena keinginan mata, hawa nafsu, dibeli, akhirnya besar pasak daripada tiang, terikat dengan apa? Hutang piutang. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Ujian, nah ini kita sering dengar. Ujian itu jahat enggak? Enggak. Karena dalam hidup kekristenan memang harus ada next level. Seorang pelajar harus untuk meningkatkan grade pendidikannya, dia harus melewati ujian juga. Tapi bagaimana kita mensikapi ujian itu yang apa membuat kita lepas dari krisis. Kita melajari tokoh-tokoh Alkitab ya, salah satunya Ayub, dia bisa keluar sebagai pemenang. Saya tidak akan perpanjang di sini. Nah ini yang kerap kali kita jadikan kambing hitam. Tapi sebenarnya kalau kita hidup melekat kepada Tuhan, sebesar apapun kekuatan dari musuh kita ini, ya, karena musuh kita bukan darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa di udara. Tapi kalau kita melekat kepada Tuhan, hidup dalam kebenarannya, hidup dalam hadiratnya, sebesar apapun serangan dari kuasa-kuasa kegelapan itu tidak dapat menyentuh kita tanpa izin Tuhan. Itu harus Bapak Ibu pegang. Karena sepandai-pandainya pun Anda dalam pendidikan, ya, gelar apapun yang Anda sudah capai, itu tidak bisa mengkanter kekuatan kuasa jahat. Bahkan saya banyak sharing, Pak Michael juga banyak mendengar dan mendapat input di bisnis lapisan apapun, sekarang ini masih dipakai, ya. Bapak Ibu sering dengar toh, bahkan saya, teman-teman saya sendiri yang udah ngalami kena gendam, ya, sampai menyerahkan semua kunci berangkasnya, hartanya, seperti lupa, hilang ingatan. Ketika sudah habis baru dia sadar. Bahkan seorang tokoh pengkhotbah yang luar biasa di Jakarta katakan istrinya pernah ya di mobil gitu ya, dibawa ke ATM, semua dikuras uangnya gitu. Alasannya mau tukar dengan dolar dan hilang. Apakah Tuhan tidak melindungi? Tidak, saya percaya covering Tuhan itu sempurna. Tapi bagaimana kita berjaga dan berdoa itu penting. Ketika kemarin pandemi COVID, berapa banyak yang kehilangan uang.
yang pertama dan yang ketiga itu bekerja sama. Karena apa? Karena keinginan untuk cepat dapat uang. Berapa banyak orang kehilangan uang miliaran, ratusan juta. Karena apa? Bapak Ibu bisa tebak? Karena apa? Bermain apa? Robot. Apalagi? Apalagi? Nggak tahu apa pura-pura nggak tahu. Kripto ya. Saya katakan jangan sentuh itu ya. Karena segala sesuatu yang kita tidak hasilkan dari jerih lelah dan nanti ada poinnya sendiri, itu akan seperti halusinasi, akan seperti ilusi, lenyap, hilang. Bahkan Alkitab katakan seperti menabung di kantong yang bocor gitu ya, seperti air di kolam yang bocor. Kita berjaga dan berdoa tidak mau masuk di situ ya Bapak Ibu, supaya kita bisa terlepas dari krisis-krisis yang sebenarnya tidak perlu datang. Kecuali yang kedua ya, kalau memang Tuhan izinkan untuk mendidik kita, ya kita harus siap sedia untuk kuat di dalam Tuhan supaya kita bisa lepas dari krisis. Bagaimana kalau itu karena dosa? Ya kita kuncinya harus bertobat ya Bapak Ibu ya, benar ya. Doa kita adalah doa pertobatan. Kalau karena ujian ya kita harus bertekun setia, menanti-nantikan Tuhan, melakukan terobosan dalam hidup kita. Kalau karena iblis kita harus menggunakan selengkap senjata Allah dan berperang dan meraih kemenangan. Karena kemenangan itu sudah diberikan kepada kita dan Tuhan melatih kita untuk apa? Melatih tangan kita untuk sebagai pahlawan-pahlawan iman yang mengalami kemenangan dalam krisis kehidupan kita. Next. Nah, kita akan belajar dari salah satu tokoh iman ya, nenek moyang bangsa Israel. Ya Bapak Ibu ya, bagaimana dia mengalami krisis kehidupan ya. Krisis kehidupan itu juga dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab, Abraham, kemudian Musa, Yusuf, Daud, bahkan para rasul Tuhan yang hidup bersama-sama dengan Kristus, murid Kristus, mereka juga mengalami krisis, bahkan mengerikan loh ya. Bagaimana rasul-rasul itu mengikut dan melayani Tuhan dengan setia, mereka mengalami aniaya sampai kematiannya pun yang menurut saya nggak normal ya. Ada yang disalibkan terbalik dan hal-hal lain. Ada yang pernah dimasukkan di wajan yang menyala dengan minyak yang mendidih ya, menurut history seperti itu, dan mereka keluar sebagai pemenang. Bapak Ibu, krisis itu bukan hanya secara personal ya. Krisis itu bisa bahkan dialami oleh bangsa, oleh negara. Krisis bisa dialami bahkan oleh gereja. Krisis bisa dialami oleh gereja-gereja Tuhan. Bahkan dalam sejarah perjalanan gereja Tuhan melewati masa-masa kekelaman. Bangsa Israel juga sebagai umat pilihan Tuhan pernah mengalami masa-masa kekelaman ya, masa-masa kegelapan. Krisis bisa terjadi dalam ekonomi kita, ya, bisa terjadi dalam kesehatan kita, dalam kehidupan keluarga, dalam pendidikan, bahkan dalam pertahanan dan keamanan bangsa dan negara ini. Saya mau tanya, adakah pada masa pandemi tidak mengalami krisis? Boleh angkat tangan? Enggak ada yang angkat tangan, berarti semua mengalami krisis ya. Minimal mungkin tidak menyentuh Anda secara ekonomi, tapi kita juga mengalami krisis dalam pendidikan anak-anak ya, orang tua terutama yang usia pendidikan anak usia dini di bidang pendidikan saya, mereka bilang aduh berat sekali Bu, kita harus kerja di rumah, harus bekerja dalam karir kita, harus menemani anak kita. Berapa banyak anak-anak yang mengalami stressing ya di masa pandemi. Karena tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa bertemu teman, tidak bisa bertatap muka. Guru-guru juga mengalami masa-masa yang berat karena mereka harus bekerja 2 kali lipat ya. Mempersiapkan materi secara online, tatap muka juga. Kemudian menghandle anak dengan Zoom itu nggak gampang ya. Lebih enak kita interaktif seperti ini. Jadi krisis-krisis yang dihadapi pada masa virus pandemi itu luar biasa. Saya baca artikel dan juga menonton gitu ya, tayangan, bahkan ada di provinsi lain di negara kita ini, di salah satu pengadilan agama itu antri, dan yang anehnya kok perempuan semua, dan mereka pakai itu, Bapak Ibu ngerti ya maksud saya, yang
kita pikir secara agamis mereka luar biasa atau ketat. Saya berpikir mungkin ada pernikahan. Ternyata perempuan-perempuan itu menuntut apa Bapak Ibu? Untuk divorce, cerai. Karena gak sanggup menghadapi krisis ekonomi di keluarganya. Mereka memilih untuk bercerai karena suaminya tidak lagi bisa menafkahi. Ya, menurut mereka itu gak sanggup saya hadapi ini. Karena itu kalau Bapak Ibu pelajari ya, baca, pelajari pada masa pandemi itu perceraian itu luar biasa terjadi. Bahkan nggak kurang-kurang di Bali ini ya, hotel-hotel yang tutup, perusahaan-perusahaan yang pilot. Waktu masa pandemi saya sempat pergi sama Pak Michael bawa mobil, kita keliling ke Kuta. Saya merasa Pulau Bali ini seperti aneh gitu menurut saya, maaf ya, kayak di Kuta itu kayak pulau hantu gitu. Semua toko tutup, nggak ada orang, yang biasanya rame luar biasa. Kita bersyukur sekarang udah mulai pulih ya, bahkan rame, macet. Tapi saya dengar dari teman-teman yang berkutat di dunia bisnis, ini butuh proses ya Bapak Ibu untuk pulih kembali. Dan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pada masa pandemi juga mengalami krisis yang berat. Apakah Bapak Ibu Michael ngalami? Ya, kita semua ngalami. Kita masih hidup di dunia yang memang Alkitab katakan pada hari-hari terakhir akan bertambah sulit. Dosa makin merajalela, kasih manusia makin berkurang-kurang. Selagi kita masih di dalam dunia, tidak ada yang imun menghadapi krisis kehidupan. Dan saya katakan dia bisa datang kapan saja. Awal-awal ada pandemi, saya masih kerja di satu lembaga. Saya lihat karena saya sibuk kerja gitu ya, konsen, saya perhatikan staf administrasi saya, ngapain nih anak pakai masker gitu. Saya ya baca pandemi COVID, tapi saya nggak terlalu perhatikan dan Bapak Ibu detail dan konsen di situ. Maka saya ketawa-ketawa, ngapain sih kamu masih muda pakai masker gitu. Tapi saya tidak pernah membayangkan dan tidak pernah berpikir Bapak Ibu 2 tahun kemudian itu seperti membolak-balik kehidupan manusia di muka bumi ini ya. Semua hal yang tidak pernah kita pikirkan itu terjadi dan menghancurkan banyak dimensi kehidupan manusia. Saya baca media massa betapa nilai manusia seperti nggak ada harganya di beberapa negara, bahkan di Eropa yang begitu maju, orang dikubur seperti itu ya secara massal, bahkan tidak ada prosesi, seperti tidak ada penghargaan kepada tubuh manusia. Dan saya bersama Pak Michael banyak menghadapi konseling orang-orang yang ditinggalkan tiba-tiba suaminya, anaknya, istrinya. Mereka tidak siap secara mentally. Tidak sedikit yang bunuh diri, tidak sedikit yang menjadi depresi dan jadi kehilangan ingatan. Bapak Ibu, bersyukur kita bisa melewati masa pandemi. Saya juga kena COVID, sempat di opnam 10 hari ya. Pak Michael sebenarnya kena tapi 2 hari dokter bilang Bapak boleh pulang gitu ya. Karena fisiknya lebih kuat, tapi dia bilang saya temenin istri saya. Daripada di rumah nggak ada yang rawat, kami cuma berdua, saya di opnam di salah satu rumah sakit yang cukup bonafit menurut saya dan pemerintah membiayai ya. Saya berpikir krisis ini nggak enak, tapi saya banyak belajar banyak hal-hal spiritual yang Tuhan berikan pada waktu saya berada di rumah sakit. Karena itu saya katakan krisis itu bisa baik atau enggak, bisa menjadi mematikan atau menjadi breakthrough, menjadi kesempatan bagaimana perspektif hidup kita. Next ya. Tadi saya katakan di bagian terakhir krisis itu terus ada sepanjang hidup manusia. Mulai dari lahir sebenarnya krisis loh Bapak Ibu. Kalau Anda pelajari psikologi perkembangan, waktu bayi itu keluar dari rahim ibunya, ya, dan dia harus keluar dari tempat yang comfort, yang nyaman, yang hangat, dapat makan secara cuma-cuma gratis dari ari-ari ya, dari plasenta ibunya, tiba-tiba baik kelahiran secara normal ataupun sesar gitu ya, tiba-tiba dia keluar menghadapi dunia yang bagi seorang baby itu pasti menakutkan, ada rasa keterasingan ya, yang tadinya hangat, makanya bayi menangis ya. Ada satu penafsiran berarti dia itu takut dia menghadapi krisis kelahiran. Ketika usia PAUD, golden age dari 0 sampai 8 tahun, tadi saya sempat sharing sama Ibu Titin ya.
itu juga krisis loh seorang anak. Dia harus keluar dari comfort zone, dari keluarga yang family-nya mungkin hangat ya, ketemu dengan lingkungan yang baru. Makanya anak-anak PAUD itu saya puluhan tahun ya, di usia dini ini saya bergelut, itu pasti menangis dibawa ke sekolah. Mereka ketemu dengan orang asing, mereka ketemu dengan lingkungan yang asing, mereka takut, harus ditunggui, bahkan sampai ada yang berbulan-bulan. Bagaimana kita mempersiapkan anak-anak itu juga penting. Kemudian masuk usia SD, itu juga mereka juga mengalami stres, krisis ya, harus belajar mandiri ya, tidak lagi terus diasuh oleh guru-guru PAUD yang lebih familiar, yang lebih ngayomi. Apalagi usia SMP itu masuk krisis usia remaja, itu krisis yang paling sulit ya. Krisis kemudian harus menikah, membiayai anak-anak, lalu masuk lagi krisis parubaya. Seperti saya, seperti Bu Titin, seperti Engkong, Pak Michael. Mungkin kita secara mentally kuat, secara logik kita kuat karena kita melatih banyak baca, ya, kita olahraga, kita bersosialisasi. Tetapi secara fisik kita itu secara otomatis mengalami penurunan dan ada krisis-krisis yang harus dihadapi. Setiap level grade dalam hidup manusia itu ada krisis. Jadi Bapak Ibu, saya pernah sharing Pak Michael, aduh ujian penderitaan kok nggak pernah habis ya. Ya selama hidup di dunia kamu harus lewati, kamu harus hadapi. Kalau nggak mau susah ya nanti aja ketemu Tuhan di surga. Alkitab bilang tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi kertak gigi. Selagi kita masih hidup di bumi, kita harus dan hampir selalu berhadapan dengan krisis-krisis yang kerap kali sifatnya dimensional. Saya mau jujur katakan kepada Bapak Ibu, 3 tahun ini saya juga melewati krisis-krisis yang berat-berat secara manusia. Tapi bagaimana kita bisa keluar dan bagaimana sudut pandang kita itu yang menentukan kita keluar menjadi lebih dari pemenang. Amin. Next. Ya. Daud, belum sayangku, sorry, kembali ya. Yakub, saya nanti ingin Bapak Ibu baca ya dalam kitab Kejadian 32 ayat 22 sampai 32 bagaimana Yakub itu menghadapi pergumulan antara hidup dan mati. Ya, kalau yang rajin baca Alkitab dan saya berharap semua rajin baca Alkitab, ini adalah bagaimana Yakub itu kan punya saudara kembar ya Bapak Ibu ya. Waktu maminya melahirkan dia dilahirkan setelah abangnya Esau gitu ya. Dan sepanjang pertumbuhan kehidupan Yakub dan Esau ini sebenarnya keluarga yang menurut saya disfungsi gitu ya. Bagaimana papa lebih menyayangi Esau, mama lebih menyayangi Yakub, sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat. Dan akhirnya ketika Esau kembali dari padang gurun karena dia seorang pemburu, ya, dia sangat lapar dan Yakub itu pandai masak, mengolah hewan-hewan menjadi masakan yang lezat. Esau merasa ditipu karena hak kesulungannya ditukar dengan sup kacang merah. Padahal menurut saya logiknya sih nggak ditipu karena mereka udah nego kan. Tetapi Esau merasa ditipu dan dia sangat marah. Dan dia katakan kalau ayah kita selesai masa perkabungan Ishak, saya akan memburu engkau dan membunuh engkau. Karena itu mamanya Ribka ya mempersiapkan Yakub untuk pergi ke Laban pamannya ya. Di tempat paman Laban dia juga mengalami konflik-konflik kehidupan dan dia harus kembali. Dia melarikan diri dari paman Laban yang juga notabene adalah mertuanya ya, setelah dia banyak dapat istri dan juga harta benda yang luar biasa, dan dia mengambil inisiatif untuk kembali ke tempat kelahirannya. Tapi ini nggak gampang ya jemaat Tuhan. Sebelum dia kembali, dia juga harus menghadapi krisis yang sangat mengerikan. Karena untuk dia kembali ke tempat dia dilahirkan, dia harus berhadapan dengan Esau. Di dalam kitab Kejadian 33 ayat 1 dikatakan, Esau sudah mendengar dan dia menantikan Yakub dengan 400 orang yang bersenjata. Sedangkan posisi Yakub itu hanya bawa
budak-budaknya, ya, orang-orangnya dengan anak-anaknya yang masih kecil-kecil, dengan istrinya beberapa, dan dia bawa banyak sekali ternak. Dengan kata lain mereka tidak seimbang. Esau dengan tentara perang, Yakub dengan kondisi keluarga yang tidak mungkin siap untuk berperang. Coba Bapak Ibu imajinasikan kondisi seperti ini masuk dalam kategori krisis nggak? Krisis ya, sangat mengerikan. Dia berhadapan dengan hidup dan mati. Bukan hanya dirinya pribadi, tetapi orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, anak dan istrinya juga diperhadapkan dengan kematian. Saya bersama Pak Michael itu di ladang misi, kami beberapa kali berhadapan dengan kematian. Rasul Paulus pernah berkata, apakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Tuhan? Pedangkah, kelaparankah, karam kapalkah, dirajam batukah, dipenjarakah, dianiaya? Kami pernah berhadapan dengan pedang, ya Bapak Ibu. Dan itu bukan halusinasi, benar-beneran. Kita melayani di salah satu provinsi di Indonesia, terjadi perang suku, etnis, ya, terjadi kerusuhan, dan itu berjalan 2 tahun. Dan kerap kali itu terjadi lagi karena setelah diungsikan dari daerah, mereka ditempatkan, direlokasikan di tempat-tempat yang strategis di kota, salah satunya di tempat pengembalaan kami, dan ribuan orang di sana yang selalu siap bertempur. Pada satu hari siang ya, kami harus keluar dari tempat itu, dan mereka sudah mengerumuni kami dengan pedang-pedang seperti ini, dengan lembing, dengan yang sudah diasah Bapak Ibu ya. Dan kami seperti domba yang siap dibawa ke sembelian. Saya turun dari motor karena mobil juga nggak bisa keluar, pasti dilemparin batu. Dan maaf sekali di situ ada aparat loh dengan senjata brand, dan mereka cuma bengong aja ngeliatin kami gitu. Karena kalaupun dia menolong kami yang ribuan dari gor itu akan keluar, dan pasti juga tidak seimbang. Jadi kami waktu itu benar-benar dikerumunin. Saya juga kalau berpikir kenapa waktu itu saya bisa tenang ya. Kalau saya flashback itu mikir aja saya udah serem Bapak Ibu ya. Tapi waktu itu kami bisa tenang. Pak Michael bilang turun yang. Saya bawa Alkitab karena waktu itu harus melayani satu jemaat yang krisis, melahirkan gitu ya. Dan katanya itu posisi baby terbalik gitu, kaki harus keluar duluan. Jadi minta didoakan. Saya harus keluar dari pastori kami, dari gereja, dan disambut dengan parang-parang seperti itu, puluhan orang Bapak Ibu. Kami turun dari motor, saya turun, saya bawa Bible gitu. Kami nggak bisa apa-apa, saya cuma bahasa roh, Pak Michael juga bahasa roh gitu, dikerumuni ya, mata mereka nyala terang gitu ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kita berada tuh beberapa meter dari mereka, dan bekerja sama dengan YWAM, lembaga internasional, sering bagi makanan, sembako dan lain-lain. Tapi katanya waktu kondisi bertempur itu biasanya mereka pakai kuasa kegelapan. Jadi nggak inget siapa yang ada di hadapannya gitu, ya. Dan kami siap dicincang, tapi kami berseru kepada nama Yesus yang ajaib itu ya. Posisi saya tuh saya bisa memikirkan Yakub tuh seperti kami waktu itu ya. Cuman yang mau cincang Yakub tuh lebih banyak, karena 400 orang, kami hanya beberapa puluh orang. Tiba-tiba dari kerumunan itu, dari semak-semak keluar seorang bapak yang lebih tua dari mereka, dan melerai mereka dengan bahasa suku mereka, dan pelan-pelan kerumunan itu mundur-mundur dan buyar, kami bisa lewat dan selamat. Esok harinya kami kembali Bapak Ibu, ada satu motor yang terbakar. Mungkin orang yang coba lewat, saya tidak bilang kami lebih jago, hanya kuasa Yesus yang jago, yang melindungi kami, darah Yesus. Malaikatnya kan kata Tuhan, katakan malaikat Tuhan bisa menyerupai apapun. Benar gak? Saya percaya waktu itu malaikat Tuhan menyerupai orang tua yang bisa berbahasa suku mereka seperti kepala adat mereka, yang melerai mereka sehingga mereka bisa tinggalkan kami dan kami bisa selamat. Next, krisis itu berkali-kali kami hadapi. Tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan kami meninggal di situ menjadi martir, saya masih bisa ketemu Bapak Ibu sekalian. Beri kemuliaan bagi Yesus kita. Haleluya. Nah, saya katakan tadi, krisis itu bisa menjadi breakthrough atau membinasakan kita, bagaimana perspektif kita. Kita akan melihat bagaimana Yakub tadi yang hampir saja binasa dirajam,
tetapi dia mengubah krisis itu menjadi kemenangan. Karena apa? Ada langkah-langkah yang telah diambil oleh Yakub. Di dalam kitab Kejadian 32 ayat 22 sampai 23 ya, kita expose ya ayat-ayat ini dikatakan Yakub ya, sebelumnya dia masih pakai akal-akal manusia. Dia katakan pada bujangnya, kamu pergi ya kepada abangku, bawa persembahan ini, bawa persembahan itu untuk melunakkan hati abangku. Itu nggak salah ya Bapak Ibu ya. Secara kultur, secara sosial, kemasyarakatan, it's okay lah kita melunakkan hati manusia dengan gift, dengan pemberian ya, dengan hadiah. Bahkan kitab Amsal pun seperti itu ya. Ketika kita membawa hadiah, membawa gift, membawa persembahan itu bisa melunakkan hati manusia. Tapi Yakub sadar bahwa yang dihadapinya ini adalah orang yang sudah niatnya mau membunuh. Karena itu dia dihantui dengan rasa ketakutan yang luar biasa. Dan dia tahu pemberiannya itu tidak akan dapat melunakkan hati abangnya. Karena Esau juga kaya raya, Alkitab menceritakan memiliki banyak harta, memiliki banyak ternak. Berarti itu tidak akan menyentuh hati Esau, itu tidak akan meredakan murka dan kemarahannya. Karena itu dengan kesadaran ini Yakub mengambil langkah. Di dalam kitab Kejadian 32 ayat 22 sampai 23 katakan Yakub mulai menyendiri ya. Dia meninggalkan semua harta bendanya, budak-budaknya, bujang-bujangnya, anak dan istrinya. Dia menyendiri, bukan frustasi. Ya mungkin ada frustasi, mungkin ada depresi, mungkin ada ketakutan seperti Elia itu ya. Waktu dikejar-kejar oleh siapa? Raja Ahab dan Isabel mau dibunuh kan masuk di gua. Depresi ya, stres. Orang tuh depresi macam-macam. Bapak Ibu yang mana? Ada yang makan terus, ada yang tidur terus, ada yang pelariannya narkoba, pelariannya apa lagi? Mabuk-mabukan. Kafe to kafe, belanja shopping sampai uangnya habis, ada yang gambling ya, mungkin pergi ke Malaysia, ke Genting ya, atau ke mana itu, ke Amerika. Itu enggak menyelesaikan Bapak Ibu. Semua pelarian ya itu akan justru menjerumuskan kita lebih dalam. Walaupun Yakub ada kelemahan, tapi ada langkah yang luar biasa yang telah diambil. Dia dalam kekelamannya Yakub mengutamakan Tuhan, God center. Ya, Allah bertahta dalam kehidupannya. Dia mau membuat Allah bertahta kembali dalam hidupnya. Dia telah menjalani hidup-hidup yang panjang ya. Padang gurun yang panjang di rumah pamannya Laban. Dia menjadi seorang pelarian. Walaupun dia memiliki harta, tapi statusnya tetap hamba. Dan itu membuat dia merasa sebagai orang asing yang terhilang, yang tertolak. Dia merasa hartanya itu tidak memberi jawaban dalam hidupnya. Kerap kali ini kita hadapi ya Bapak Ibu ya, apapun yang kita miliki itu tidak bisa memberi jawaban. Karena itu Yakub kembali kepada satu langkah yang indah. Dia mencari wajah Tuhan. Dia mau intimasi dengan Tuhan. Dia mau menjadikan Allah yang utama, yang meraja di dalam hidupnya. Ini penting Bapak Ibu dalam hidup kita. Kerap kali kita diombang-ambingkan dengan kehidupan ya, seperti kapal yang karam. Kita sibuk dengan gelombang kehidupan. Kita sibuk dengan permasalahan kita. Kita sibuk dengan penyakit kita. Kita sibuk dengan kebangkrutan kita, kepailitan kita. Kita sibuk dengan omongan orang yang menjatuhkan hidup kita. Kita sibuk dengan apa lagi? Apa kata dunia ini? Apa suara pakar ekonomi? Apa yang diberikan oleh dunia ini yang membuat kita makin stres, depresi ya. Suara-suara itu yang terus mendengung di pikiran dan telinga kita, di hati kita. Sampai dalam satu pemazmur katakan, hai jiwaku, tenanglah. Ya, Raja Daud sebelum malam itu dia katakan jiwaku tenang, padahal hening. Tapi suara siapa yang kita dengar? Suara kita sendiri, suara batin kita itu yang berisik. Yang orang Jakarta bilang ngerecokin pikiran kita. Ayo jujur Bapak Ibu, saya juga kadang kalau malam berisik nggak di sini kita? Berisik. Aduh tabungan gue tinggal segini. Aduh anak gue tuh pacaran sama si ini yang gak seiman. Aduh suami gue setia gak nih ya. Aduh temanku itu kok mengkhianati saya. Belum lagi pakar ekonomi katakan nanti akan terjadi seperti ini, resesi. Seperti ini, seperti itu. Makanya Daud katakan, hai jiwaku,
kita perintahkan jiwa kita untuk tenang dan mulai menghadapkan diri kita secara pribadi. Boleh nggak dengerin teman Bapak Ibu? Boleh kalau membangun. Apalagi ada mentor-mentor rohani. Tapi yang tidak membangun, yang melemahkan, yang menghancurkan, yang lebih menekan kita ke dalam lumpur, tolak, ya singkirkan. Media sosial boleh nggak? Saya juga lihat, baca, ya saya senang berkebun, saya senang masak. Yang berguna, yang mendidik kita dengarkan. Tapi yang membuat kita makin depresi, membuat kita merasa kok gue miskin banget, kok dia kaya banget, gak usah dilihat, gak usah didengar, gak usah dibanding-banding ke, ya toh Bu. Setiap kita punya porsinya sendiri, tinggalkan itu semua. Dan saya tahu Bapak Ibu datang ke tempat ini untuk meninggalkan semua, untuk mencari wajah Tuhan dan menemukan kasih-Nya. Ya, kadang kita harus Bapak Ibu lakukan ini. Kadang perlu doa puasa. Saya koordinator doa puasa di gereja. Bukan sekedar ritual, bukan sekedar liturgi atau sekedar program gereja. Karena memang itu penting untuk kita memberi waktu hanya kita dengan Tuhan. Bahkan pasangan hidup kita pun gak bisa sepenuhnya jadi sandaran. Mungkin karena kesibukan, dia juga banyak pergumulan. Dia gak ada waktu yang terlalu banyak untuk kita. Anak-anak udah sibuk dengan karirnya. Tadi Bu Tin tadi bilang MC Bu ya, ngomong cucu. Memang anak-anak sayang mami papi. Kadang juga kita gak bisa jadi totally bersandar kepada mereka. Benar gak Bapak Ibu? Bosmu apalagi mungkin hanya target. Apa dia pikirin masalah emosi kita, mentali jiwa kita yang udah rasanya mau tenggelam. Hanya di kaki Tuhan ada jawaban, amin. Hanya di hadirat Tuhan ada ketenangan, ada damai sejahtera. Di dalam Dia ada kekuatan baru, ada pemulihan, ada sukacita. Ya, Yakub orang yang hebat, yang licik, yang smart menurut saya ya, bisa menghasilkan kaya raya seperti itu. Kalau nggak smart nggak bisa. Dia datang kepada Tuhan, dia merendahkan hati, dia merendahkan diri, dia mencari wajah Tuhan. Jadi cari Tuhan itu bukan sekedar Bapak Ibu, kesungguhan hati. Bahkan kerap kali Raja kata meratap, tiarap ya dalam doa-doa, kadang kita tiarap di hadapan Tuhan. Tuhan, aku perlu Engkau. Tuhan, aku perlu Engkau. Tidak ada jalan keluar lain, hanya padamu ada pertolongan. Hanya padamu ada jalan keluar. Hanya padamu Tuhan ada kehidupan. Ya, di mana kondisi Bapak Ibu secara spiritual? Ada ilustrasi yang menarik sekali ya. Kita mungkin seperti pelukis ini. Kita membangun hidup kita luar biasa. Saya ini sama Pak Michael nih kerja keras ya Bapak Ibu dari muda. Kami dari pulau ke pulau, tapi bukan untuk diri kita, untuk pelayanan, untuk misi Tuhan. Tapi ini juga hati-hati loh. Kadang-kadang membangun gereja Tuhan sebenarnya motivasinya untuk apa? Untuk organisasi, untuk ego diri kita, untuk kita mendapat pengakuan. Dan kalau itu salah di mata Tuhan, kerap kali juga kita harus introspeksi. Untuk apa Bapak Ibu membangun bisnis kerajaan bisnismu? Untuk kepuasan diri, untuk prestis, untuk dapat pengakuan, supaya kita dianggap the best, orang yang hebat. Untuk apa engkau melayani Tuhan? Nah, kerap kali Tuhan mengizinkan krisis untuk seperti ini. Ada seorang pelukis ya, yang melukis luar biasa, cantiknya hebat luar biasa. Dia melukis itu di alam, di pemandangan, di tebing. Dia mundur, tiba-tiba temannya yang melukis di sebelahnya mengambil kuas dan melempar lukisannya. Dia marah sekali, dia berpikir temannya jealous, iri. Dia hampir dipukuli. Kenapa kamu merusak lukisan saya, katanya. Saya sudah luar biasa secara detail dan hampir sempurna lukisan saya. Kenapa kamu rusak lukisan saya? Udah dicengkeram bajunya. Temannya bilang, coba kamu lihat ke belakang di tempatmu terakhir tadi mundur untuk mengambil sudut yang tepat. Satu langkah lagi kamu mundur, kamu masuk ke jurang dan kamu akan mati. Bapak Ibu, kerap kali kita seperti itu ya. Kita merasa hebat, kita merasa perfect, kita telah mencapai satu titik di mana tidak ada satu orang pun yang akan sampai ke sana. Aku sudah hebat dalam keluargaku, aku hebat dalam bisnisku, aku hebat dalam pendidikan anakku, aku hebat dalam status sosial, aku hebat dalam keuangan, aku hebat, sehat, sempurna secara fisik. Dan itu dimiliki oleh orang-orang yang di luar Tuhan sana. Tapi kita harus sadar bahwa hidup kita, tujuan hidup kita bukan itu. Tuhan melihat manusia, batiniah kita, karakter kita, iman kita, kasih kita. Ya,
kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Dan kerap kali harus dengan jujur Tuhan mengizinkan krisis-krisis kehidupan seperti yang dialami oleh Yakub, menghantam untuk kita God center, kembali mencari Tuhan, kembali mengandalkan Allah, menaruh Dia sebagai yang utama dan terutama di dalam hidup kita. Yakub mengambil langkah yang pertama yang indah. Next. Yang kedua, Bapak Ibu, dalam Kejadian 30 ayat 24, nanti pelajari di rumah ya. Yakub bergumul semalam-malaman ya, sehingga dia mendapat kepastian penyertaan Allah sampai fajar menyingsing. Kalau saya baca Mazmur, saya sudah berulang kali baca Mazmur sepanjang hidup saya. Malam itu kerap kali diilustrasikan keadaan yang mengerikan dan mencekam ya Bapak Ibu ya. Saya pernah sama Pak Michael masuk ke pedalaman, pulangnya itu kita nggak bisa nginep karena ada pelayanan lain. Kita kejebak, malam itu menjelang malam tuh masih di tengah hutan sama beberapa anak muda. Serem banget Bapak Ibu ya. Tiba-tiba saya terkejut, kaget gitu karena dari pohon tuh ceret, ular gitu gantung. Aduh itu ya, suasana malam apalagi di tengah perjalanan hutan itu mengerikan. Pak Michael pernah penginjilan di Karimun Jawa, itu terkatung-katung ombak dengan meteran, itu sangat mengerikan di tengah malam. Itu kondisi yang mengerikan ya. Dan di kondisi-kondisi krisis seperti inilah Yakub tetap mencari Tuhan. Semalam-malaman Yakub bergumul dengan Tiopani, seorang laki-laki yang adalah di beberapa penafsir Alkitab mengatakan adalah pribadi Allah sendiri yang datang menghampiri Yakub. Bapak Ibu, seberapa banyak pergumulan kita? Apakah kita berdoa sebentar, aduh Tuhan gak jawab doa saya, males dah gue berdoa. Ke gereja gak ke gereja, doa gue gak dijawab. Puasa gak dijawab. Ya, pendalaman Alkitab juga gak dijawab. Saya juga jujur kerap kali pikiran itu datang, aduh Tuhan kok satu ini lama banget ya, udah bertahun-tahun aku doakan. Kadang kesaksian teman saya puluhan tahun sampai papanya hampir meninggal baru terima Tuhan. Sebenarnya pelajaran apa yang bisa Bapak Ibu bisa ngatur Tuhan gak dalam hidup kita? Kita yang harus dikontrol oleh Tuhan. Gitu ya, jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti di tengah jalan karena kita tidak tahu, mungkin tinggal selangkah lagi Allah sudah memberi breakthrough, terobosan dalam hidup kita. Karena kairos Allah, waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Kita sering dengar lagu ini, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ayo nyanyi. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kadang jadi lip service ya. Kadang hanya di sini Bapak Ibu, dan itu pun ada dalam hidup saya ya, ketika krisis-krisis yang berat itu dengan jujur kita harus akui. Tapi mari kita mau seperti Yakub, walaupun lewati malam-malam yang kelam, lewati durasi waktu yang panjang, bahkan mungkin hari, minggu, bulan, tahun, mungkin dekade, jangan pernah menyerah, never give up. Karena kairos Tuhan itu yang terbaik dalam hidup kita. Ada kesaksian guru misi saya di Jawa Tengah waktu saya mengambil sekolah misi untuk basically membentuk karakter dan ketekunan saya di dalam pelayanan. Dia katakan waktu itu dia naik bus ya dari satu kota menuju ke Salatiga. Aduh dia mau hampir telat ini. Tiba-tiba bis yang berhenti itu tinggalin dia Bapak Ibu. Dia mulai dalam hati mulai mau ngomel gitu ya. Terus kenapa Tuhan saya ini udah mau terlambat, Engkau izinkan orang itu tinggalkan saya begitu ya. Tapi ketika datang bis yang berikutnya Bapak Ibu, dan dia melewati bis yang tadi dia tinggalkan dia itu terjadi. Ternyata bis yang pertama itu accident, kecelakaan. Dan dia lihat orang yang berhamburan darah di mana-mana. Karena itu kerap kali kita nggak tahu ya. Kalau kita paksakan Tuhan, hasilnya mungkin bisa dipaksakan. Tapi apakah itu yang terbaik dalam hidup kita? Apakah itu juga mendatangkan kebaikan dalam hidup kita? Next Bapak Ibu. Belum ya? Menanti jawaban Tuhan dalam
Doa dalam kairos Tuhan adalah proses apa Bapak Ibu? Pendewasaan karakter, ya, keteguhan hati, ketekunan, pemurnian, resiliensi, daya tahan. Kalau kita dibanting seperti bola bekel tuh loh, bukan hancur makin mentah ke atas. Dan ini yang Tuhan mau. Kita bukan anak gampangan, ya, anak haram. Kitalah adalah anak genetik Allah. Kalau Allah kita perkasa, Allah kita kuat, Allah kita hebat. Masa anaknya seperti anak ayam yang piik, 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 piik. Kalau dia adalah raja wali yang menantang badai. Tuhan mau kita juga kuat, perkasa seperti Tuhan kita yang hidup, yang telah menghancurkan kuasa maut, iblis dan neraka, yang telah melewati lembah-lembah kekelaman dan keluar sebagai pemenang. Bapak Ibu, maukah sampai mati kita ditemui sebagai orang yang lemah, sebagai orang yang tidak berdaya? Ya selamat karena percaya Yesus, tetapi kita tidak mengukir perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat yang mempermuliakan Allah kita. Untuk menjadi pemenang, untuk menjadi pelawan Kristus, kita harus lewati ini, ya. Lewati proses karakter, pelatihan-pelatihan. Apakah medan perang itu enak? Lemah gemulai, nikmat? Enggak Bapak Ibu. Kerap kali pelatihan Tuhan itu sangat keras. Bootcamp Tuhan itu kerap kali kita mungkin berseru seperti Raja Daud katakan, dari dalam lumpur aku berteriak, Tuhan tolong aku, Tuhan selamatkan aku, Tuhan bebaskan aku. Tapi kalau itu baik untuk kita, kita mau bersyukur dan berserah dan tetap teguh hati. Amin. Amin ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan lembut hati, nanti kita akan memahami destiny jalan-jalan Tuhan itu yang terbaik dalam hidup kita. Yang kedua, yang Yakub bergumul semalam-malaman ya, menanti jawaban Tuhan. Next, yang ketiga, Yakub rela berproses ya Bapak Ibu ya. Kejadian 32 ayat 25. Dikatakan Yakub bergumul dengan pria itu yang adalah Teofani atau Allah sendiri yang hadir. Dikata bergumul. Saya baca ayat ini, kok Tuhan kalah sih sama Yakub? Bukan Bapak Ibu ya. Tuhan datang seperti manusia dan memberi kesempatan menurut saya, penafsiran saya, Yakub untuk kembali merasa gagah, kuat karena di medan perantauan dia itu kemanusiaannya itu seperti sudah zero ya. Dia dianggap sebagai budak. Padahal Yakub itu adalah apa? Akan menjadi nenek moyang bangsa Israel, bangsa pilihan Allah. Karena itu apa ya, keperkasaannya, harga dirinya, kepercayaannya dirinya juga harus dibangkitkan kembali. Allah itu sempurna ya, secara spiritual disempurnakan, secara fisik Yakub kan kuat tuh, mampu bertempur semalam-malaman. Tetapi secara mentally Yakub itu sudah seperti drop, seperti budak, dan ini harus dibangkitkan. Saya pikir Tuhan waktu itu sengaja ngalah supaya Yakub bangkit kembali rasa diri, kepercayaannya sebagai pahlawan, sebagai nenek moyang yang dipersiapkan untuk bangsa pilihan Tuhan. Waktu dia bergumul seakan-akan pria itu dikalahkan ya, dipegang oleh Yakub gitu ya. Dan Yakub berkata, dikatakan di sini Yakub seperti menang waktu itu, tapi tiba-tiba laki-laki itu membuat pangkal paha Yakub terpelecok, gitu. Patahkan seperti itu Bapak Ibu ya. Ini adalah satu hal yang pangkal paha ini, sendi kita ini adalah apa? Tempat kita berdiri jejak, ini adalah kekuatan secara manusia ya. Kalau udah ini patah, udah kita susah juga mau kerjakan yang lain-lain. Waktu itu dipatahkan dalam pergumulan hidup ini Bapak Ibu ya, dalam penyempurnaan karakter, berapa banyak kita dipatahkan. Ego kita ya, kemanusiaan yang kita banggakan. Ada berapa banyak kita yang hanya mengandalkan skill, kompetensi, intelektual, koneksi, harta, posisi, prestis. Itu salah nggak Bu? Enggak, itu adalah kereta untuk kita melayani dan mempermuliakan Tuhan. Tapi kalau itu sudah yang menjadi andalan kita, Alkitab bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mereka akan seperti berada di padang asin, padang gurun, ya. Tetapi apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan manusia. Itu bukan hanya orang lain loh Bapak Ibu, diri kita sendiri ya. Kadang-kadang kita tuh mengandalkan diri kita sendiri lebih daripada Allah. Kita percaya diri itu bagus, tapi kalau
kepedean sampai menganggap Tuhan itu nomor sekian, itu harus mawas diri. Dan kalau kita gak cepat bertobat, kita kadang dipatahkan oleh Tuhan. Dipatahkan tapi bukan dibinasakan, bangkit kembali. Dan bersyukurlah kalau Tuhan ingatkan kita ya, Tuhan izinkan lewati lembah-lembah kekelaman untuk membawa kita kembali, memperbaharui karakter kita, dan mengandalkan Allah lebih dari segala perkara. Next. Dan yang terakhir ya, Yakub berani meminta berkat dengan iman. Yakub katakan, aku tidak akan melepaskan engkau. Walaupun dia udah dipatahkan ya, pangkal pahanya dikatakan, tapi dia bilang, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Saya percaya dan saya yakin Bapak Ibu juga percaya bahwa ketika kita menerima Kristus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub dan semua kesempurnaan dari surga itu telah kita miliki. Amin. Tapi kita ini kan dilatih oleh Tuhan untuk beriman. Makanya Alkitab juga bilang apa? Mintalah akan diberikan. Carilah akan mendapatkan. Ketuklah pintu akan dibukakan. Sekarang ini ada pengajaran gini, kamu sudah dapat semua, jadi gak perlu minta. Ya gak ada ayat ini. Yesus sendiri mengajar kita doa Bapa kami apa? Berikanlah kami makanan kami pada hari ini secukupnya. Saya percaya semua kasih karunia, semua berkat di surga itu adalah milik putra-putri kerajaan Allah. Tapi Tuhan juga mau kita bekerja. Tuhan juga mau kita beriman. Tuhan juga mau kita bersandar. Salah satunya meminta, berdoa, beriman, memperkatakan firman tentang janji-janji Tuhan. Jangan udah gue diberkatin pasif. Nggak benar Bapak Ibu ya. Ya saya meminta, saya berdoa, saya percaya, saya memperkatakan dengan iman. Dan saya bekerja, maka Tuhan akan menyatakan berkat-berkatnya. Ya di dalam anugerah salvation, bukan saja kita diselamatkan, kita ditebus, kita dilepaskan dari dosa, dari kuasa maut dan kematian. Tetapi dari salvation itu saya boleh umpamakan cake yang utuh ya Bapak Ibu ya. Setiap slice-nya itu adalah bagian berkat Tuhan. Yang butuh kesembuhan. Firman Tuhan katakan bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Yang butuh finance, Tuhan katakan mintalah maka kamu akan diberikan. Singa-singa muda boleh mati kelaparan. Tetapi orang yang bergantung dan berharap kepada Tuhan sekali-kali tidak akan ditinggalkan. Bahkan sampai kepada anak cucunya tidak akan menjadi peminta-minta. Nah Bapak Ibu butuh apa pagi hari ini? Datang kepada Tuhan. Di dalam salvation katakan dengan imanmu maka itu terjadi. Dan kau akan melewati krisis itu sebagai pemenang. Yakub mengatakan, Tuhan sebelum engkau memberkati aku tidak akan meninggalkan dan melepaskan engkau. Dan terjadilah sesuai dengan iman Yakub. Allah mengerjakan perkara yang dahsyat. Haleluya. Pagi hari ini apapun yang menjadi pergumulan krisis hidupmu. Jika engkau berseru kepada Tuhan. Tuhan aku tidak akan melepaskan engkau. Sebelum engkau memberkati aku. Maka itu akan terjadi sesuai dengan imanmu. Saya percaya Yesus Allah yang disembah oleh Yakub adalah Allah yang sama yang ada sampai saat ini. Yang kita sembah dan kita percayai di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya sedikit lagi. Next. Haleluya. Pertobatan ya. Di dalam kitab Kejadian 32 ayat 28 ini kunci terakhir. Ya, waktu itu Allah ingin Yakub bersih sepenuhnya. Dia katakan, "Siapa namamu?" Apakah Allah tidak tahu siapa nama Yakub? Allah tahu. Lalu Yakub berkata, "Namaku Yakub." Bapak Ibu kalau dikatakan Yakub itu si penumit. Karena sejak dia keluar dari rahim ibunya. Dia sudah menumit abangnya ya. Dia memegang kaki abangnya. Dia itu si penelikung. Ya, dia seorang yang dikatakan licik. Dia kerap kali melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Heel holding. Tapi waktu itu Tuhan berkata ketika Yakub sudah bertobat, mengaku dengan jujur, namamu bukan lagi Yakub, namamu adalah Israel, putra mahkota. Allah tidak mengingat dosa masa lalu kita. Kerap kali iblis mengintimidasi kita. Kamu jadi gini. Kamu ini mengalami krisis karena dosamu, karena pelanggaranmu. Karena kamu tuh tabur, kamu tuai. Kalaupun itu penyebabnya, kita bisa ada satu jalan. Repent, bertobat.
Ya, dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika engkau mengaku dosamu, maka Allah itu setia dan adil. Dia akan menyucikan dan mengampuni kita dari segala dosa dan kejahatan. Allah itu seperti seorang bapa yang welcome ya ketika anaknya terhilang. Bukan si anak yang berinisiatif. Bapa itu setiap hari menanti-nantikan ayahnya. Dan ketika anak itu kembali, dia memeluk dengan kasih, mengganti kasutnya, memberi cincin, mengganti jubahnya. Pagi hari ini tidak ada kata terlambat untuk datang kepada Tuhan. Tidak ada pintu yang tertutup untuk Tuhan membiarkan kita datang kembali kepadanya. Pertobatan adalah jalan untuk kita mengalami terobosan datang kepada Tuhan. Next. Bapak Ibu, dan ketika Yakub dikatakan menjadi Israel, dia bertemu dengan Esau. Esau tidak membunuh dia. Esau menyambut dia dengan penuh kasih. Esau memberkati dia. Bahkan dikatakan Yakub menjadi bapa orang benar ya. Dari Abraham, Ishak, Yakub, dan turunlah keturunan-keturunan bangsa-bangsa besar di mana Yesus dilahirkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya, ketika kita setia menanti kairos Allah, maka jawaban doanya itu bisa ya, bisa tidak, tetapi bisa juga tunggu. Tapi bukan berarti ya sesuai selera kita ya Bapak Ibu, namun menurut kehendak dan hikmat Allah yang sempurna. Maka waktu jawaban doa itu sesuai kairos Allah, kita akan melihat kemuliaannya dinyatakan. Bukan keinginan daging kita seperti kitab Yakobus ya, itu tidak akan menerima apa-apa. Tetapi menurut hati Allah, maka kemuliaannya akan dinyatakan. Next. Dan ini yang penting. Tujuan krisis adalah untuk kalau kita dipulihkan ya, kita sudah mengalami terobosan dan mengalami kemuliaan Allah. Ini Bapak Ibu mesti ingat, jangan untuk kepuasan diri kita. Ini saya patri dalam otak saya ya, bagaimana kita menggunakan berkat-berkat Allah itu untuk kerajaannya, untuk kemuliaannya, untuk kebesaran kasih dan kuasanya, untuk mendemonstrasikan karakter kasih dan kemurahan hati Allah kepada dunia yang makin tawar dengan belas kasih dan kemurahan hati. Saya berdoa saudara semua mengalami breakthrough. Amin. Saudara semua dipulihkan. Amin. Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Kita mau mendemonstrasikan kepada dunia ini karakter Allah yang penuh kasih dan kemurahan hati. Kita kadang penuh kasih, penuh kemurahan, tapi kita tidak bisa memberi banyak. Tetapi ketika kita diberkati, diberi kelimpahan, bukan teologi kemakmuran, tapi kita ingin menyatakan kemuliaan Allah. Amin Bapak Ibu, supaya kita bisa menolong yang lemah, yang marginal, yang terpinggirkan, yang mungkin mereka dalam kondisi papa. Melalui tangan kita supaya nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang disentuh oleh kasih Tuhan. Next Bapak Ibu. Nah ini ya, saya ulang kembali, solusi menang atas krisis adalah pertama. Mari kita baca bersama-sama. God center, utamakan Allah. Yang kedua, sabar, tekun dan setia menunggu kairos Allah. Yang ketiga, tetap hidup dalam anugerah sementara proses pemurnian iman dan pembentukan kedewasaan rohani yang sedang Allah kerjakan. Next. Jangan bersandar pada kekuatan diri sendiri, tetap bersandar pada Tuhan dalam segala perkara. 5. Berpegang teguh pada janji-janji Allah sampai ia menjawab doa dengan tekad untuk hidup menjadi berkat bagi kemuliaan Allah dan kesejahteraan sesama. Mari kita beri kemuliaan Allah. Amin. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari PL kita nyanyi ya satu lagu, kita mau berdoa bersama-sama. Bapak Ibu bisa yang berdekatan bisa saling bergandengan tangan. Saya tidak tahu krisis apa yang kau hadapi. Mari yang bisa bahasa lidah berdosolali. Hirama syandara mata kambala masekaraba. Mungkin gerejamu sedang menghadapi krisis. Mungkin pelayananmu, mungkin keluargamu. Mungkin saudara-saudaramu, mungkin bangsa ini Tuhan. Pulau ini Tuhan, kami mau bersyafaat. Haleluya. Syana mata kambala masoe. Angkat hatimu sembah Dia. Shinamaya namo. Shinamaya namo. Haleluya.
kondisi dan keadaan kami, apapun pergumulan dan masalah kami percaya Engkau lebih besar, Engkau lebih hebat, Engkau lebih dahsyat dari krisis-krisis kehidupan yang kami hadapi. Dan pada pagi hari ini kami percaya dan beriman. Kami mau melihat dari perspektif ilahi. Kami percaya Engkau mampu membuat breakthrough dan terobosan. Dan terjadilah di dalam nama Yesus. Kami akan dilepaskan dari krisis dan keluar lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus, semua umat percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan pengumuman ibadah sepekan. Terima kasih untuk pelayanan Pastor Esterlina. Tuhan Yesus memberkati dimanapun ibu melayani. Ibadah WBK Wanita Bagi Kristus hari Rabu tanggal 10 Mei pukul 6 sore dilayani oleh Ibu Pendeta Maria Elisa. Mari bergabung bersama saudara seiman dalam Surga di Keluargaku hari Jumat tanggal 12 Mei pukul 7 malam yang akan diadakan melalui Zoom. Doa bersama setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah Raya Minggu 14 Mei pukul 10 pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Wimko. Ibadah Awesome Kids dimulai pukul 10 pagi. Beli duku dapat kedondong. Cakep! Malam minggu kok bengong? Daripada bengong, ayo gabung sama kita. Dalam ibadah Yud, jam 6 sore di Gedung Gereja. Jangan lupa datang. Tunggu kedatangannya. Sampai jumpa! Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama bangkit berdiri. Pulanglah dan bawalah berkat dari Tuhan. Anugerah kasih sayang Allah Bapa menjagai saudara, memelihara, menyediakan kebutuhanmu, menghibur dan menguatkan, mengokohkan, menangguhkan imanmu dengan perkasa. Kuasa kebangkitan Yesus menjagai saudara senantiasa dari panah-panah api si iblis dan membuat saudara menang senantiasa, dan Roh Kristus mengawali perjalananmu, masuk keluarmu, pekerjaanmu bersama keluargamu sampai Maranatha Tuhan datang dan mempermuliakan kita bersama. Mari umat Tuhan yang dicintai Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Engkau memberkati